Buat eksponen buat logaritmanya. Pertama, kalau Syifa mau belajar logaritma, mesti paham dulu yang namanya eksponen. Apa itu eksponen? Yaitu tentang sifat perpangkatan. Jadi di sini ada beberapa PR nanti yang harus Syifa dalamilah intinya kalau mau ini logaritma, termasuk dengan pecahan. Oke, kita masuk ke soal ya. A kali B, yang mana A nya itu log 9 dikali 3 akar 16 dan B nya itu adalah log 2 dikali 1/3. Nah, untuk sifat logaritma pada dasarnya seperti ini. Contoh ya, 2 log 4 sama dengan berapa? Berarti cara pengerjaannya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Nah, kayak gitu. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2, ya kan? Berarti karena 2 kali 2 sama dengan 4, berarti jawabannya adalah 2. Itu kalau sifatnya yang bagian atasnya ada isinya. Nah, kalau yang seperti soalnya Syifa itu tidak ada depannya, nih tidak ada bagian atas sini, berarti yang log yang ini kita jadikan eksponen dulu semuanya, kita eksponenkan atau kita buat mereka semua punya pangkat lah intinya. Nah, yang pertama ada log 9, yang mana kalau dijadikan eksponen itu hasilnya adalah 3 kuadrat dikali ini bentuknya akar, ya kan, kita jadikan perpangkatan. Ada yang namanya sifat akar atau sifat eksponen lah. Nah, yang mana kalau bentuknya seperti itu atau kita penjelas di sini nih, 2 akar 2 atau akar 2 dibagi 2. Bukan bagi deh, 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat 1/2. Jadi berapapun angkanya di sini berarti pangkatnya 1 di atas, angka bawahnya sesuaikan sama angka yang ini, sama dengan 1. 2 pangkat setengah berapa? 1. Nah, jadi tulisnya langsung di sini 1 aja. Oke, berikutnya terus ada lagi sifat yang kedua. Kalau misalkan seperti ini 1/2, ya kan, atau setengah, dijadikan pangkat, bagaimana caranya? Yang di bawah naik ke atas, pangkatnya minus 1 lah. Kalau yang di bawah mau dinaikkan berarti dia ketambahan pangkat minus atau pangkat negatif. Lanjut ke sini. Nah, ini dia hasil dari akar 16, 3 akar 16 hasilnya adalah 16 pangkat 1/3. Terus lanjutkan log 2 nya turun biasa. Per 3 kita jadikan pangkatnya jadi 3 pangkat minus 1. Nah, ini dia kebalik aku nulisnya. Kalau logaritma nyarinya pangkatnya itu diturunkan atau dimasukkan ke paling depan atau dijadikan konstanta. Seperti itu. Nah, jadi ini log 3 kuadrat. Berarti yang diambil pangkatnya kuadrat. Biasanya kalau dia di depan itu jadinya 2 yang ini ke depan sini. Jadi biasanya tulisnya 2 log 3. Tapi untuk kasus soalnya Syifa, 3-nya ini kan log 9 ini kan bentuknya angkanya kecil ya, bukan angka besar. Berarti itu masuknya ke seperti ini. Nah, masuknya di depan. Yang mana 2 turun jadinya 1/2 lah. Terus ada 2 pangkat 4/3. 4/3. Nanti dicek aja di sifat logaritma, ada dia yang kalau misalkan bentuknya kecil berarti nanti bentuk eksponennya pecahan, nanti Syifa cek aja. Terus kalau yang bentuknya normal di atas seperti ini yang huruf besar berarti pangkatnya tinggal diturunkan aja. 4/3 dikali 1/2, yang mana 1/2 ini didapat dari log 3 yang kecil tadi, yang ini tadi, terus dikali log 2 normal ya, dikali 3 pangkat min 1. Nah, diturunkan pangkat min 1, turunkan juga. Intinya dia kalau punya pangkat dia dimajukan ke depan. Seperti inilah kira-kira. Misalkan 2 log 4 gitu, 2 log 4 gitu kan contohnya. Hasilnya otomatis menjadi 2 log 2 pangkat 2 ya. Lagi 2 yang di belakang jadikan ke depan, jadinya 2
log 2. Nah, jadi 2 yang ini dia nanti maju ke depan. Kayak gitu aja. Nah, sama termasuk yang ini, tapi yang ini kita pangkatnya kita susun. Ada 4/3 yang untuk milik yang ini, ada 1/2 milik yang ini, ada -1 untuk yang ini. Lognya tuliskan seperti normal. Log 3 kan sisanya berarti ditulis log 3. Ada log 2 ditulis 2 yang ini masih ada, tulis di sini 2. Log 2 tulis log 2 dikali ada masih angka 3, tulis angka 3. Dah. Nah, kita hitung 4/3 dikali 1/2. Nah, kalau dia perkalian dalam bentuk pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 4, 3 kali 2 6 ya, dikali -1, nih masih -1. Log 3 nya tetap log 3. Kalau ada ketemu bentuk seperti ini 2 log 2, berarti dia dicoret karena sifatnya seperti ini. A log A sama dengan 1, berarti dicoret aja, jadi dapatnya 1. 3 yang ini turunkan. Terus masih bisa diperkecil nih antara 4 dan 6. Berapa diperkecilnya? Oh, kalau sama-sama bisa dibagi 2. Nah, jadi yang paling atas 2, yang paling bawah 3. Datang dari mana minus? Minus ini datang dari sini. Ya. Karena dia dikalikan 1, otomatis hasilnya tidak berubah. Tapi karena dia ketambahan tanda, maka dia juga ditambahkan dengan tanda. Nih, log 3 ini dia, log 3. 3 yang ini karena dia sifatnya konstanta, dia nggak boleh di belakang, jadi dia harus di depan. Jadinya 3 log 3. Berapa tadi 3 log 3? 1. Nah, otomatis -2/3 dikali 1, otomatis jawabannya tetap -2/3. Itu untuk jawabannya. Adapun pecahan yang ini tadi aku lupa ngejelasin, kalau dia 16 ya kan, dia 16 atau pangkat 1/3. Kenapa berubah jadi 2 4/3? Nih caranya yang di sini. Mana. Nih. Kalau dia pangkat 6, kalau dia 16, berarti kita bisa cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Boleh nggak selain 2? Boleh kalau kamu punya angka yang lain. Cuman dalam kasus ini kita pakai 2 dulu. Nah, 16 misalkan otomatis 2 pangkat 4. Nah, tulis dulu 2 pangkat 4. Pangkat yang ini tetap ditulis di luar. Nah, masih ingat sifat yang kemarin, kalau dia per ditutupi oleh kurung, berarti dia dikalikan. Otomatis 4/1 dikali 1/3. Hasilnya atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya 4/3. Nah, itulah hasil dari yang di sini tadi. Aku lupa ngejelasin. Nah, itu dia jawabannya. Selamat memahami.